Indonesia juga mulai menerapkan hukuman untuk anak. Gimana? Setuju nggak kamu? Mereka juga akan terus seperti itu. Bahkan ketika mereka udah dewasa, fantasi mereka. Betul. Fantasi loh bro. Benar. Mereka itu dulu kita nggak begitu dekat sama gadget lah. Sekarang kan dengan adanya gadget dan segala macam akses dengan begitu cepat, timbul pertanyaan apakah hal ini akan dinormalisasi pada akhirnya. Ketika nanti banyak terjadi seperti ini, sudah aja restoratif justice semua gitu. Soalnya mereka bisa beliin HP anak tapi mereka tanpa mau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita rapat internal edisi outdoor. Ya, menikmati indahnya sore ya bro ya. Sore hari di Kabupaten Pati. Kebetulan ini kami sedang ingin nongkrong. Ini nggak di endorse ya kita. Ya moga-moga nanti ada endorsement lah dari Point. Amin. Point Coffee ini loh, Point. Oke. Karamel, golden karamel. Kemarin kita kan sempat buat berita itu yang kasus bullying sampai terduga tersangkanya itu 33 orang ya. Nah ini seperti apa bro dari data-data kemarin itu? Jadi gini, sebenarnya ini kejadian yang miris ya, terjadi di lingkungan sekolah gitu ya, dimana siswa tuh melakukan tindakan kekerasan dan juga tindakan yang di luar inilah, di luar kebiasaan siswa lah, seperti itu. Meskipun sebenarnya kan bullying itu sebenarnya udah terjadi lama ya. Hanya karena saat ini tuh media sosial itu kan sudah sangat dekat dengan kehidupan anak-anak ya, anak-anak usia remaja sekarang ya. Kalau kita bedakan dengan zaman dulu ya Pak, ketika kita masih remaja, HP itu tidak melekat. Kamu lulus sekolah tahun 2015 ya, ya betul. Itu zaman Instagram aja baru ada gitu kan. Jadi dulu kita nggak begitu dekat sama gadget lah. Sekarang kan dengan adanya gadget dan segala macam akses dengan begitu cepat, jadi hal-hal seperti itu mudah terekspos gitu. Dan sampai 33 siswa itu kan jumlah yang fantastis loh Pak itu. Ya lumayan banyak juga. Karena kan biasanya bullying yang dilakukan oleh anak zaman sekarang itu kelasnya beda sama angkatanmu. Angkatan aku juga itu beda banget. Sekarang kan dengan adanya Instagram yang memunculkan konten-konten kekerasan, game yang ada kekerasannya juga, itu kan juga sangat mempengaruhi fantasi mereka. Betul. Fantasi loh bro. Benar. Mereka itu didoktrin untuk berfantasi. Betul. Hidup seperti ini melalui berbagai media, baik itu game, terus video, short video, film dan sebagainya. Sekarang kan udah marah ya konten-konten seperti itu. Nah, kamu sendiri menanggapinya seperti apa, bro? 33 siswa loh, 33 siswa. Satu orang yang dibully. Iya, Pak. Nih ya, aduh, saya juga miris sih, Pak. Mendengar soal ini tuh kayak persoalan pendidikan di Indonesia tuh nggak akan kayak susah beresnya gitu ya, Pak. Kalau misalkan kita berkaca dari kejadian ini ya, 33 siswa membuli satu orang gitu kan. Belum lagi kejadian-kejadian ini emang berentetan ya, peristiwa belakangan ini terjadi ya. Betul, sebelum di Blora itu ada juga kejadian yang di Jakarta. Di Jakarta yang saat ini tuh Mendiknasmen itu sedang menggodok lagi peraturan tentang kekerasan dan juga tindak kekerasan dan juga bullying di sekolah. Ini Mendiknasmen baru aja mengeluarkan statement yang nantinya itu 4 kementerian itu akan dilibatkan untuk menggodok peraturan baru ini, peraturan baru atau peraturan lama yang disempurnakan gitu soal bullying ini itu sendiri ya. Iya tadi bener sih Pak, kalau
masalah film, game, dan itu juga kan nanti ada pembatasan game Iya, online. betul. Ada pembatasan game online. Nah, ini sebenarnya menurut saya, Pak, akarnya itu ada di keluarga sih sebenarnya. Iya, betul. Kebetulan saya udah berkeluarga dan saya sendiri melihat anak saya sendiri itu emang terpengaruh dengan konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator yang mungkin mereka, mohon maaf, hanya mencari exposure, hanya uang. mencari impresi uang dan sebagainya. Tapi yang jelas hari ini sih kalau saya lihat ya lebih ke itu tadi, game. Game, kalau dulu kamu mungkin aku mau game, main game ke warnet dulu. Atau nunggu nanti kalau ada itu praktikum komputer, bro. Betul. Mungkin kamu punya komputer ya, kalau aku dulu nggak punya. Saya juga nggak punya. Makanya nunggu praktikum. Iya, nunggu praktikum baru bisa main komputer. Itu aja sebelum guru datang atau setelah guru selesai pelajaran. Setelah selesai pelajaran. Kalau sekarang tiap orang punya komputer, tablet, gadget, handphone itu gawe itu komputer loh, bro. Iya, sudah mudah kan diaksesnya, Pak. Jadi hal-hal semacam itu ya penyaringnya perlu dari keluarga menurutku ya. Itu memang dari keluarga, pendidikan dari keluarga, dan juga sosialisasi dari kementerian terkait ke keluarga-keluarga yang ada di Indonesia gitu kan. Khususnya juga sebenarnya bukan gimana ya, kan kalau kita sebenarnya nggak bisa nyalahin juga kan, Pak, 100% konten kreator yang bikin konten-konten seperti itu sebetulnya kan. Tapi ya seharusnya bijak lah ketika membuat konten, dan juga memang keluarga tuh memang jadi penyaring utama, tapi juga tolonglah dibantu juga lah keluarga juga kan. Indonesia tuh kan setiap keluarga kan beda-beda ya, Pak. Ada yang dia bisa mengurus anaknya 100%, maksudnya hadir karena mungkin salah satunya bekerja, yang salah satunya tidak gitu kan. Tapi ada juga yang keluarganya yang nggak tahu. Ya, orang tua, mohon maaf ini, orang tua mungkin hari ini yang anaknya sudah SMA, SMP itu mungkin sekakak kelas saya, ya di atas saya umurnya paling rata-rata ya. Ini saya nggak pegang data, nggak apa, tapi saya hanya memperkirakan bahwa usianya paling di atas saya lah, kaum milenial, kaum milenial, sama Orba, sebagian Orba, kaum Orde Baru. Tapi kalau saya lihat dari ini, emang sumber daya manusia di orang tuanya, bro. Betul. Mereka bisa beliin HP anak, tapi mereka tanpa mau tahu dampak buruk. Betul juga. Dan mungkin seusia saya mungkin masih seneng bebas, sampai anak ikut mbahnya. Benar. Itu kan learningnya kurang karo mbahnya kan. Itu mbahnya anak sekarang kan mungkin di usia Orde Baru lah ya. Yang hanya taunya didiknya ya kayak kita. Mungkin kalau mau didik sekeras kita nggak mau lah. Bukan relevannya lagi ya. Iya. Terus gimana ini, bro? Dengan kondisi seperti itu, apakah harus ada ini sih? Menurut kamu ini harus ada tindakan seperti apa sebagai jurnalis kamu ini ya? Aduh, pertanyaan yang berat sekali. Tapi ya memang PR kita semua sih, Pak. PR kita semua melihat kejadian luar biasa seperti ini gitu kan. Tentunya sebagai seseorang yang punya keluarga juga di rumah gitu, lebih aware lagi dan memberikan edukasi lah kepada keluarga kita, khususnya kalau saya kan punya adik juga kan, 2 gitu kan. 2 ya, bro, adik? Punya adik 2 kan, dan masih sekolah juga gitu kan. Ya saya memberikan edukasi terkait ya, kalau tidak tahu tentang sesuatu atau ada informasi sesuatu di dunia maya yang tidak kita ketahui, baiknya bertanya gitu kan, membiasakan bertanya, komunikasi di keluarga gitu kan, soal konten-konten seperti apa sih, ini konten apa sih, gimana cara ngebedain konten yang baik dan benar gitu kan, apakah konten ini layak untuk ditiru atau tidak gitu kan. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan timbul di lingkungan keluarga gitu kan. Baiknya terus gini sih, bro, aku mau ini kita bahas nih yang terkait hukum.
Kan kemarin aku pernah bahas nih restoratif justice. Restoratif justice itu dulu awalnya katanya lawyer. Katanya lawyer yang kemarin temennya cantik itu. Itu gini sih. Restoratif justice itu digunakan pertama kali untuk anak. Itu pengampunan. Untuk anak. Terus restoratif justice katanya juga hanya dipergunakan hanya satu kali. Jadi misal orang yang sama berbuat kejahatan lagi, kejahatan yang sama atau kejahatan lain, berarti udah nggak bisa diampuni. Nah, ini untuk anak seperti apa ini? Sepengetahuan kamu sebagai jurnalis, penulis juga. Tapi emang bener sih, restoratif justice itu kan sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu ya Pak. Nggak bisa semua kasus dimasukkan restoratif justice. Gitu. Tapi kalau untuk anak sendiri ya, saya agak dilema sih Pak melihat restoratif justice itu sendiri ya. Kenapa? Karena di satu sisi ketika hal tersebut diselesaikan secara damai, apakah akan timbul, tapi di dalam diri saya jujur timbul pertanyaan, apakah hal ini akan dinormalisasi pada akhirnya? Ketika nanti banyak terjadi seperti ini, sudah aja restoratif justice semua gitu. Soalnya saya gini sih, kalau melihat di film-film ya, di film Amerika misalnya, mereka ada anak yang ya mungkin di beberapa film yang populer lah seperti di Terminator pertama itu kan melibatkan anak sebagai tokoh utama. Anaknya si Sarah Connor itu. Dia kan melakukan kejahatan. Ketika ada polisi yang ingin nindak, saya masih di bawah umur. Di bawah umur. Nggak bisa kamu proses secara hukum orang dewasa. Nah, itu dan itu diulang-ulang terus. Si anaknya si Sarah Connor ini tadi yang dilindungi oleh Terminator. Bahkan dia kan di beberapa episodenya dia kan berbuat semena-mena dengan orang yang di atasnya dia usianya. Nah, disuruh apalah gara-gara, dan dia juga malah rese lah. Ini kalau saya sih mungkin yang dihukum ini Indonesia juga mulai menerapkan hukuman untuk anak. Gimana? Setuju nggak kamu? Gimana ini? Kalau untuk tingkat kriminalitasnya yang tinggi mungkin saya setuju Pak. Udah terdaftar gitu ya, berapa kali masuk laporan ke polisian gitu benar. Ya. Kalau memang dia benar-benar kriminal gitu, menurut saya emang layak untuk diberikan hukuman lah. Mesti masih kuliah, sekolah atau kuliah? Ya, layak Pak. Kalau kuliah beda lagi ya. Kalau kuliah udah sekolah. Kalau sekolah ya, kalau misalkan memang tingkat kriminalnya emang kriminal yang menurut saya gitu ya Pak. Bullying sebenarnya kalau misalkan sampai korbannya meninggal pun itu kan udah kriminal. Iya. Berarti kan harus tetap diberlakukan penjara, misal kurungan. Nah ini yang belum terpikirkan dalam diri saya. Jadi itu anak ini harus dihukum seperti apa sih? Kalau di penjara pun ya sebenarnya harusnya kan ada pendampingan khusus agar mereka tuh bisa kembali lagi ke masyarakat Pak. Nah, berarti kan ada penjara khusus juga. Betul. Yang sebelum mereka bebas juga harus ada ini. Ini pengembalian moralnya, mentalnya lah. Mental dan juga nggak moral, mental ya, koreksi. Untuk kembali ke masyarakat lagi tanpa menanggung dosa itu juga sebenarnya berat kan. Dosa kan bukan urusan, jangan ngomongin dosa lah bro. Maksudnya kejahatan itu kan, menanggung beban kejahatan gitu kan. Ya dosa kan mungkin ya itu kan privasi lah masing-masing. Mungkin beban sosialnya kan tinggi kan. Sebagai seorang yang dicap bekas kriminal gitu kan. Iya kembali ke sosial. Ya, tapi kan kalau nggak diterapin seperti itu kan terus mereka juga akan terus seperti itu, bahkan ketika mereka udah dewasa bisa lebih parah lagi loh, bisa mengulang bahkan bahkan yang lebih jahat lagi gitu. Nah ini yang akan menjadi PR kita bersama sih Pak. Nggak hanya dari sisi jurnalis, mungkin melihatnya kan ini jadi ironi gitu ya. Tapi mungkin nanti dari pakar-pakar atau nanti teman-teman yang mau komen di bawah gitu, menyempatkan lah untuk komen di short videonya kami atau yang mana, terserah. Berpandangan seperti apa sih layak apakah anak-anak itu yang berbuat seperti itu pantas untuk dihukum atau enggak gitu kan. Terus gini lagi bro, termasuk orang tua, apakah ketika anak berbuat salah dan anak itu masih di bawah umur, nanti yang dipenjara orang tua? Ini ada case yang menarik sih kalau bahas ini, karena
anak tuh berbuat seperti itu kemungkinan juga terpapar dari keluarga, dari orang tua gitu Iya, kan, iya, atau dari orang tuanya yang tidak mengurusnya dengan benar gitu kan. Ya ini juga unik sih Pak kalau bahas ini. Nggak selesai ya nanti. Unik Mungkin sih. dilanjutkan nanti lah lain waktu ketika ada perkembangan dari Kabupaten Blora yang kita Betul. buat untuk sampel contohnya lah ya, Betul. sampelnya gitu. Cukup. Udah Sekian ada kali ya. bro? Udah ini. Itu kita pulang lagi ke kantor. Kita balik ya ke kantor nanti nggak enak lama-lama ini. Betul. Dari saya Ibnu Mutaha cukupkan sekian. Saya juga Satria cukup sekian untuk rapat internal kali ini. Jangan lupa gimana? Jangan lupa subscribe, Follow? Follow kan sama subscribe. Follow Instagramnya bro. Follow Instagramnya, oke. Dan juga komen di bawah ya soal isu-isu menarik apa yang mungkin teman-teman kayak mau rekomendasi bahas ini dong gitu. Gitu. Bagi subscriber kita juga terima kasih udah dukung dan tidak unsubscribe dah. Udah ya. Ya, Dari kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore.